Halo Sobat Komling, kembali lagi dengan talk show kita di Studi Komunikasi Lingkungan Universitas Pajajaran. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dede Nurhidayat, fungsional dari BKSDA Jabar, dan juga sudah bersama Mbak Sekar Limbonggi ya, dari Pusat Konservasi Elang Kamojang. Ya, saat ini kita akan membahas tentang proses konservasi elang yang ada di Pusat Konservasi Elang Kamojang. Selain itu juga kita akan membahas kondisi elang di alam yang ada di Jawa Barat saat ini seperti apa. Mari kita langsung bertanya aja kepada Pak Dede, Pak. Seperti apa nih Pak kondisi elang yang ada di wilayah Jawa Barat saat ini? Baik, terima kasih sahabat Komling. Terkait dengan keberadaan elang yang ada di Jawa Barat, saya kira kita membutuhkan lebih banyak lagi ya studi-studi terkait dengan keberadaan elang. Yang jelas pemerintah melalui kebijakan Kementerian Kehutanan, karena elang adalah merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga keberadaannya menjadi prioritas untuk dilindungi, baik habitatnya maupun dari satwanya itu sendiri. Makanya dari itu, terkait dengan kebijakan tersebut, maka dengan adanya kerjasama yang digagas oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan para mitra, sejak tahun 2014 kita bangun yang namanya Pusat Konservasi Elang Kamojang, yang alhamdulillah sampai saat ini sekarang masih melakukan aktivitasnya dan melakukan programnya untuk tujuan-tujuan konservasi elang di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke, siap. Untuk Mbak Sekar sendiri nih, Mbak, boleh dijelaskan apa itu Pusat Konservasi Elang Kamojang itu sendiri? Jadi, Pusat Konservasi Elang Kamojang sendiri itu merupakan program kerjasama antara BKSDA Jawa Barat dengan Pertamina Geothermal Energi yang ada di Kamojang. Nah, Pusat Konservasi Elang Kamojang sendiri itu punya 4 program kerja utama. Yang pertama itu adalah penyelamatan elang, kemudian yang kedua itu adalah rehabilitasi elang itu sendiri, baik secara fisik dan juga perilaku elangnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pelepas liaran elang kembali ke alam liar. Jadi memang di pusat konservasi kami itu bukan tempat wisata secara umum, jadi memang tujuan utamanya adalah untuk konservasi. Gitu. Dan yang terakhir baru untuk edukasi, baik itu ke masyarakat secara umum dan juga untuk teman-teman sekolah, baik itu dari sekolah dasar hingga teman-teman mahasiswa. Saya rasa kayak gitu. Siap. Oke, ya. Pak Dede, yang seperti kita ketahui kan di Jawa Barat, khususnya di Jawa itu kan elang endemik sendiri, itu namanya elang Jawa. Kalau di Jawa Barat seperti apa nih kondisinya untuk spesies tersebut? Ya, memang untuk kondisi elang Jawa ini karena statusnya adalah terancam punah dan ini sifatnya dilindungi, otomatis kita memberikan perhatian khusus gitu, karena di samping mereka memiliki fungsi sebagai predator ya, top predator, terus kemudian juga secara mitologi juga itu bisa diperankan ya sebagai burung Garuda Pancasila ya, lambang negara kita, sehingga elang Jawa ini merupakan salah satu konsen kita untuk melindungi baik itu habitatnya maupun dari keberadaan satwa liar tersebut begitu. Termasuk kita juga memantau habitatnya, kelimpahannya seperti apa, terus kemudian juga bagaimana perkembangbiakannya. Kita di Balai Besar KSDA Jawa Barat sedang menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung terkait dengan data-data aktual ataupun data-data secara komprehensif ya terkait dengan keberadaan elang Jawa. Sebenarnya tidak hanya elang Jawa, sebenarnya elang-elang yang ada di terutama di kawasan konservasi itu kita pantau ya keberadaannya, kita teliti, dan tidak hanya keberadaannya, akan tetapi juga terkait dengan peredaran. Nah, ini menjadi concern kita. Oke, siap. Mas Sekar, saya kan pernah berkunjung juga ya ke PKEK gitu yang ada di Kamojang itu. Di sana kan banyak jenis elang yang direhabilitasi gitu. Sebetulnya sekarang saat ini kondisinya di per 2025 ini
individunya ada berapa tuh jumlahnya? Dan jenis elangnya itu jenis elang apa aja gitu selain elang Jawa? Jadi untuk per bulan ini, di tahun 2025 di bulan Juni, kita total ada 103 ekor, di mana itu terdiri dari 13 jenis. Jadi saat ini tersisa 13 jenis. Tapi untuk dari tahun 2014 hingga saat ini sendiri, sejak awal berdiri, itu kita pernah merehabilitasi sebanyak 19 jenis elang. Untuk yang paling banyak saat ini itu ada di jenis elang berontok. Kemudian disusul elang ular bidul, lalu elang bondol. Untuk elang Jawa sendiri, di Pusat Konservasi Elang Kamojang itu saat ini jumlahnya ada 7 ekor. Di mana dari 7 ekor itu, 2 ekor diantaranya itu cacat secara permanen. Dan mungkin teman-teman yang mau datang ke Pusat Konservasi Elang Kamojang nanti bisa lihat kami masukkan elang tersebut di kandang display edukasi. Ya Pak, untuk BKSDA sendiri kan sebetulnya tuh sangat konsen ya untuk konservasi ini gitu. Nah, apa sih alasan yang mendorong konservasi untuk elang itu harus dilakukan sehingga ada tempat konservasinya khusus gitu? Ya, karena itu tadi ya, keberadaan top predator ini pertama merupakan salah satu program prioritas satwa liar yang dilindungi ya, di samping beberapa taksa yang lain ya, seperti harimau Sumatera, gajah, nah termasuk untuk burung yaitu top predator. Nah, karena ini merupakan sebuah program nasional dan kita harus menjamin keberlangsungan hidupnya, kita harus menjamin bagaimana perkembangan di habitat alam liarnya. Makanya program ini membantu ya mengembalikan elang-elang yang dalam tanda kutip ya merupakan hasil dari proses edukasi, hasil serahan warga dari masyarakat, bahkan dari beberapa proses hukum ya, dari proses-proses penegakan hukum ya, dari aparat penegak hukum. Kita coba untuk kita rehabilitasi sehingga satwa-satwa tersebut yang tadinya kurang memiliki sifat liar karena memang sudah lama dipelihara oleh masyarakat ya. Nah, itu dikembalikan lagi ke sifat liarnya sehingga itu bisa memenuhi, bisa dikembalikan lagi ke habitat alaminya begitu. Oke, siap. Kan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Skar sendiri bahwa di sana tuh ada elang yang cacat ya. Ya. Itu diakibatkan karena apa? Dan apakah itu bisa kembali dilepas liarkan atau hanya jadi pajangan di sana atau seperti apa? Oh, baik. Jadi untuk elang-elang yang cacat sendiri itu dibagi jadi 2 jenis ya. Yang pertama itu cacat secara fisik. Untuk cacat secara fisik rata-rata itu cacat di bagian sayap. Kenapa? Karena umumnya masyarakat ketika menemukan elang itu biasanya dipegang kedua sayapnya, kemudian dilebarkan untuk diajak foto. Nah, itu padahal sangat berbahaya bagi individu elangnya sendiri karena kemungkinan hanya ada 2. Kalau nggak patah tulangnya pasti dislokasi atau geser sendi. Dimana untuk ilmu kedokteran hewan sendiri berbeda dengan ilmu kedokteran pada manusia. Jadi ketika sudah patah ataupun sudah geser sendinya, sudah dioperasi dan lain sebagainya, kemampuan terbang mereka tidak akan kembali 100% secara normal. Jadi akan sangat berbahaya dan berisiko tentunya ketika itu dipaksa untuk dilepas liarkan kembali ke alam. Karena yang pertama pasti mereka nggak akan bisa survive. Mereka kalah dengan individu-individu lain yang lebih sehat ketika mencari makan. Yang kedua, itu pasti akan mudah sekali tertangkap kembali oleh manusia, kayak gitu. Dan untuk jenis-jenis elang tertentu yang memang sebelumnya dipelihara, jadi cacat secara perilaku, itu juga ada 2. Pertama itu terlalu jinak. Misalkan ketika mereka diberi makan dan lain sebagainya, kita mendekat, mereka itu tidak berusaha untuk terbang menjauh dan bawa makanannya. Itu bahaya, karena jika memang dipaksa dilepas liarkan kembali, takutnya itu tadi, dia akan mudah sekali tertangkap. Kalau nggak gitu, biasanya akan mendatangi kawasan-kawasan pemukiman. Itu yang berbahaya. Kemudian yang kedua, biasanya karena sebelumnya pernah dipelihara, kadang namanya manusia ya, ada yang suka sengaja dijadikan objek tontonan, ataupun sengaja dilempari sesuatu atau dibuat atraksi. Sehingga biasanya perilakunya itu cenderung lebih agresif daripada normalnya. Jadi jika misalnya kita mendekat ke kandang, belum dekat banget, tapi mereka pasti udah berusaha untuk menyerang. Sengaja menabrakkan dirinya ke jaring-jaring nilon kandang. Nah, itu juga berbahaya. Jika memang belum 100% kembali untuk perilakunya secara normal,
itu tadi ketika dilepas liarkan takutnya malah menyerang masyarakat dan akhirnya harus diburu dan dibunuh. Saya rasa seperti itu. Untuk saat ini Pak, keterlibatan masyarakat khususnya terhadap elang itu seperti apa tuh perhatiannya? Apakah menjadi tantangan tersendiri bagi BKSDA untuk sosialisasi gitu? Ya, baik. Karena memang bagian dari program PKEK sendiri ya, bahwa salah satu edukasi konservasi terhadap masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penyadartahuan kepada masyarakat ya, bahwa pertama bahwa untuk menyimpan, memelihara, memperjualbelikan itu kan merupakan salah satu tindakan pidana, sehingga kesadaran-kesadaran tersebut melahirkan sebuah perhatian ya, sebuah awareness terhadap bagaimana keberadaan satwa tersebut begitu, sehingga banyak elang-elang yang memang ketika mereka menyimpan dan ketika setelah diketahui bahwa itu adalah satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, maka secara bergelombang penerimaan terkait dengan serah terima elang dari masyarakat secara sukarela itu cukup tinggi ya. Dan sebenarnya sih bukan hanya elang juga ya, karena di Balai Besar KSDA Jawa Barat juga untuk kampanye-kampanye terkait dengan penyadartahuan dengan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang juga kita sangat masif ya. Banyak beberapa satwa yang memang masyarakat tersebut yang tadinya secara kesenangan itu dipelihara, dengan adanya kesadaran tersebut maka mereka dengan secara sukarela menyerahkannya kepada BKSDA Jawa Barat gitu. Oke, nih Baskar, jadi kan ketika BKSDA Jawa Barat ataupun KSDA di wilayah Jawa Barat menerima serahan elang, baik itu hasil penindakan hukum atau serah terima langsung dari masyarakat, ketika masuk ke PKEK itu akan diapakan si satwa tersebut? Jadi terkait konservasi elang sendiri di Pusat Konservasi Elang Kamojang itu memang ada alurnya. Jadi yang pertama ketika elang datang itu pasti akan langsung masuk ke kandang transit. Seperti namanya, itu adalah tempat pertama mereka menunggu untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh dokter. Biasanya akan dicek apakah matanya lengkap, sayapnya lengkap atau tidak, bulunya apakah ada yang pernah dicabut secara paksa, karena seperti itu terlihat. Kemudian apakah kakinya mungkin hanya tinggal satu dan lain sebagainya. Jika memang nanti sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan teman-teman paramedis, nanti di kandang transit elang tersebut akan menunggu jadwal untuk dilakukan pengecekan secara laboratorium. Jadi nanti akan dicek untuk virus AI atau flu burung dan juga ND atau Newcastle disease biasanya. Nanti ketika sudah dilakukan pengecekan dan hasilnya bagus atau tidak positif, negatif begitu ya, nanti akan langsung masuk ke kandang observasi. Di kandang observasi sesuai namanya, tujuannya adalah untuk mengobservasi bagaimana perilakunya bagus atau tidak, terlalu jinakkah atau terlalu agresifkah, bagaimana cara mereka makan dan lain sebagainya. Tapi ketika dilakukan pengujian secara laboratorium ternyata hasilnya positif, entah itu AI-nya atau ND-nya ataupun dua-duanya, maka nanti akan langsung dimasukkan ke kandang karantina. Kalau kandang karantina sesuai namanya, jadi memang ditujukan untuk mengkarantina mereka supaya tidak menularkan jadi virus yang mereka bawa ke elang-elang yang lain. Seperti itu. Jika nanti dari kandang karantina biasanya akan menunggu beberapa waktu, karena sebenarnya unggas sendiri atau hewan jika terkena penyakit itu biasanya pasti akan sembuh sendiri. Seperti itu. Jadi memang hanya perlu dikarantina saja, lalu dilakukan pengujian ulang. Jika nanti hasilnya sudah negatif, sama akan masuk ke kandang observasi. Dari kandang observasi, nanti jika memang perilakunya bagus, tidak terlalu agresif, tidak terlalu jinak, kemudian cara makannya, makanannya itu mangsanya dibawa ke atas tenggeran dan lain sebagainya, karena ada scoring setiap harinya. Nanti akan masuk ke kandang latih terbang. Namanya kandang latih terbang karena fungsinya memang untuk melihat bagaimana mereka terbang, bagaimana mereka bermanuver dan lain sebagainya. Karena kandang latih terbang sendiri itu salah satu kandang yang paling besar di tempat kami. Ukurannya itu kurang lebih 12 x 6 x 6 meter. Jika nanti dari kandang latih terbang ataupun kandang observasi elang tersebut misalkan luka karena berantem dengan elang di kandang sebelah dan lain sebagainya, nanti akan masuk ke kandang perawatan.
karena memang harus dilakukan perawatan secara khusus. Apalagi jenis elang, karena termasuk unggas ya, itu juga mudah sekali, rentan sekali terkena penyakit seperti bumblefoot. Jadi luka di bagian kaki biasanya. Nah, jika seperti itu maka akan langsung masuk ke kandang perawatan. Kalau dari kandang latih terbang, jika memang perilakunya sudah bagus, penilaian setiap harinya, scoringnya sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan, maka nanti akan dijadwalkan untuk dilepas liarkan. Jadi untuk penjadwalan pelepas liaran, biasanya juga disesuaikan habitatnya, rekomendasinya di mana, bagaimana, terus kira-kira kapan, dan lain sebagainya. Tapi untuk elang-elang yang memang sejak dari awal datang, sudah dilakukan pengecekan secara laboratorium dan hasilnya negatif, tapi secara fisik cacat permanen biasanya, maka biasanya akan langsung masuk ke kandang perawatan unreleased. Jadi memang sesuai namanya, dia tidak bisa dilepas liarkan kembali, atau kemungkinan sangat kecil. Kalau enggak, biasanya akan masuk ke kandang display. Tapi hewan-hewan ini yang cacat, baik secara fisik dan perilakunya, dan kemungkinan untuk lepas liarnya itu sedikit, biasanya akan kami upayakan untuk masuk ke kandang perjodohan. Jadi karena beberapa elang ini termasuk hewan monogami, jadi satu pasangan seumur hidup, dan kami tidak bisa memastikan ketika datang ke pusat konservasi kami, apakah sebelumnya sudah memiliki pasangan atau belum. Jadi yang bisa diupayakan hanya dicoba aja dengan jenis yang sama. Kira-kira kalau mau atau enggak, kayak gitu. Karena harapannya mereka juga tetap bermanfaat untuk upaya konservasi. Baik. Siap. Menarik ya, setelah mereka dinyatakan layak dan bisa dilepas liarkan kembali. Biasanya Pak, untuk habitat elang di Jawa Barat sendiri nih, lokasi-lokasi pelepas liaran tuh dilakukan di wilayah mana gitu? Apakah di wilayah cagar alam atau bukan cagar alam juga bisa, atau seperti apa tuh Pak? Ya, kita melihat karakteristik kawasannya ya. Seperti apa, pertama mungkin yang menjadi faktor adalah kelimpahan pakannya seperti apa, ya kan. Kita butuh studi itu, butuh informasi tersebut, butuh data tersebut. Yang kedua, untuk predator sesama predatornya ya seperti apa gitu. Jangan sampai ketika kita lepaskan ternyata ada kompetitornya, sehingga nanti akan bergeser dan akan merubah pola ini ya, pola komunitas ataupun pola populasi yang ada di situ. Makanya salah satu kajian habitat menjadi salah satu syarat penting, menjadi salah satu hal yang perlu dipenuhi untuk melepas liarkan jenis elang tertentu, karena setiap jenis elang mempunyai karakteristik tertentu ya. Misalkan elang ini tidak bisa dipasangkan atau tidak bisa dilepas liarkan pada saat ketika di situ ada elang tertentu. Nah, sebenarnya studi-studi ini yang cukup menarik gitu, dan kita upayakan sih untuk pelepas liaran diutamakan di kawasan-kawasan menjadi wilayah kelola Balai Besar KSDA Jawa Barat. Pun demikian di wilayah-wilayah lain ya, seperti di hutan lindung ataupun di Tahura ataupun di tempat lainnya, ketika sudah memenuhi aspek syarat-syarat dari kondisi habitat, tidak menutup kemungkinan kita upayakan untuk melakukan rilis di tempat tersebut. Apakah selama ini Pak ada hitungan sendiri gitu, populasinya tinggal berapa di Jawa Barat atau seperti apa gitu, untuk mengecek keberadaan mereka di alam? Ya, mungkin secara kualitatif sih di seluruh kawasan masih memungkinkan ya, karena sifatnya adalah data-data tersebut masih tersebar ya, masih tersebar. Jadi memang perlu ada kajian lebih lanjut, perlu ada analisis lebih lanjut. Yang jelas di spot-spot tertentu memang kita upayakan kawasan tersebut clear untuk dilakukan pelepas liaran. Oke, ya menarik nih Mbak ya, untuk pelepas liaran ini. Apakah pernah nggak ada kejadian setelah mereka dilepaskan, setelah di konservasi nih, di pusat konservasi dilepas liarkan di luar gitu, tapi dia kembali lagi ke sana? Apakah ada cerita seperti itu? Untuk kasus kembali lagi biasanya karena tertangkap. Jadi memang tertangkap oleh masyarakat. Dan karena ketika melakukan pelepas liaran itu kita pasti akan memasangkan wingmaker. Jadi wingmaker itu bahannya dari plastik, biasanya warnanya warna-warna cerah seperti biru, merah, kuning, dan memang supaya mudah untuk dilihat karena membantu dalam pengamatan. Isinya adalah informasi nomor dari Pusat Konservasi Elang Kamojang, kemudian jenis elang tersebut apa dan lain sebagainya. Hal itu memang untuk menghindari ketika sudah dilepas liarkan, dilakukan perburuan atau ditangkap kembali, biasanya masyarakat akan takut
karena melihat wingmaker tersebut. Biasanya pasti akan langsung menghubungi Pusat Konservasi Elang kembali secara mandiri, bukan karena tertangkap lagi. Itu kasusnya hanya 1 kali. Jadi memang sebenarnya kemungkinan mereka untuk datang atau mendatangi manusia itu kecil sebenarnya. Cuman memang pernah ada 1 kali, itu jenis elang ular bido. Kami memang melepaskannya di kawasan Kamojang sendiri, karena memang di kawasan Pusat Konservasi Elang Kamojang, kawasan Kamojang itu memang kawasannya masih bagus secara hutan dan secara habitat dan lain sebagainya. Sepertinya dia itu memasuki masa untuk kawin, jadi masuk musim kawin, mendatangi kandang elang ular bido yang ada di tempat kami. Ketika datang, tapi ternyata langsung pergi lagi, jadi ketika melihat manusia langsung pergi lagi. Itu pun hanya 1 kali itu saja. Berarti karakteristik elang yang udah sukses dilepas liarkan, itu dia takut sama manusia atau gimana? Iya, pasti. Karena memang secara naluriah, baik itu elang Jawa dan elang-elang lainnya, mereka itu walaupun paling gagah, misalnya paling terlihat keren di langit, tapi ketika bertemu dengan manusia, biasanya mereka akan menghindar. Itu sebabnya untuk konservasi elang Jawa lumayan sulit, atau mungkin jika teman-teman baca jurnalnya ataupun belajar, jadi elang Jawa kan hewan endemik Jawa, jadi bisa ditemukan di Pulau Jawa aja. Di zaman dulu, karena kawasan hutan di Jawa itu masih banyak, jadi walaupun dia lahirnya di kawasan Jawa Timur, dia tetap bisa migrasi sampai ke Jawa Barat, karena memang masih ada jalurnya, ada hutannya. Tapi sekarang, karena kawasan hutan yang sudah mulai berkurang, jadi ketika mereka terbang sampai ke pinggiran hutan, masuk ke kawasan pemukiman, mereka bakal balik lagi. Mereka nggak akan mau, kayak gitu. Karena ya mereka cenderung takut. Memang ada beberapa jenis elang yang cenderung mudah dijumpai. Contohnya kayak elang ular bido. Kalau elang ular bido itu memang jenis elang yang paling mudah dijumpai di kawasan-kawasan yang berdampingan dengan kawasan hutan dan perkebunan. Seperti itu. Tapi untuk jenis elang Jawa, elang berontok, nggak akan mau. Kan Pak, sekarang tuh elang tuh udah istilahnya mah udah dinyatakan berstatus langka gitu ya, dan terancam punah. Bukan hanya elang Jawa gitu ya. Terus kalau misalkan dari BKSDA tuh penegakan hukum terhadap satwa langka ini seperti apa sampai saat ini? Ya, yang jelas kalau ada pihak ya yang melakukan pelanggaran terkait dengan keberadaan satwa, ini sudah jelas ya, di undang-undang sangat jelas ya, aturan pidananya sudah jelas. Kita akan melakukan upaya hukum, ya kan? Kita akan melakukan penegakan hukum, dan di beberapa kasus ya, di beberapa kabupaten kita juga menangani penegakan hukum bagi satwa-satwa yang satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satunya adalah dari elang itu sendiri. Jadi kepada masyarakat diharapkan kesadarannya ya untuk bisa menyerahkan ataupun tidak melakukan aktivitas pemeliharaan ataupun menyimpan bahkan memperjualbelikan ya, baik itu dari mulai anakan ya sampai dewasa gitu ya, agar itu tidak dilakukan. Akan tetapi kalau misalkan tetap ketika masyarakat tersebut masih melakukan aktivitas yang kita nilai ilegal dan melanggar hukum, kita tidak segan-segan untuk mengajukan proses ini ke meja pengadilan. Terus Pak, biasanya kalau di hutan gitu menemukan pemburu, apa sih yang dilakukan BKSDA? Yang pertama adalah kita upayakan penyadartahuan ya, penyadartahuan, kita himbau, kita kasih pengertian, baik peringatan tertulis maupun peringatan lisan, terus kita dokumentasikan gitu kan. Dan ketika oknum tersebut misalkan akan melakukan kembali ya kan, nah ini menjadi pintu masuk untuk proses penegakan hukum. Tapi tidak dipungkiri ya bahwa masih ada pemburu yang memburu si elang ini gitu. Ya, tidak dipungkiri bahwa itu masih terjadi karena ini merupakan sebuah rangkaian ya. Karena sifatnya adalah supply and demand. Jadi ketika masyarakat membutuhkan satwa-satwa tersebut ya, apalagi secara online juga banyak diperjualbelikan di beberapa platform ya,
forum jual beli itu juga sangat jelas, sangat nyata ya, pelaku-pelaku tersebut sangat jelas. Nah, kita juga akan buru itu gitu. Itu biasanya prosesnya di sidak atau gimana tuh Pak, kalau ada yang di online atau bahkan di pasar sendiri gitu? Ya, kita sidak, kita melakukan sidak, kita melakukan upaya penyadaran juga ya kepada para penjual gitu. Dan ketika diketahui bahwa masyarakat tersebut misalkan melanggar, telah beberapa kali diperingati ya kan, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan proses secara hukum gitu. Oke. Ini mungkin kan karena elang langka, jadi dia tuh banyak ya peminatnya gitu. Ya. Mbak, pengalaman di PKEK sendiri gitu, mudah nggak untuk mengembangbiakan satwa jenis ini gitu di sana? Untuk proses pengembangbiakan sendiri sulit, lumayan sulit, harus dibilang lumayan sulit. Karena seperti yang sebelumnya saya mention, kalau memang beberapa jenis elang itu termasuk hewan monogami, jadi hanya satu pasangan seumur hidup. Dimana ketika pasangannya itu mati, ada beberapa jenis yang biasanya akan ikut stres, terus ikut mati, saking setianya karena hidup semati. Selain itu juga, seperti elang Jawa, itu ketika sudah memiliki pasangan, mereka itu hanya bertelur 1 butir aja, dan itu pun hanya 2 tahun sekali. Jadi memang sulit. Jadi untuk proses reproduksinya mereka lama, mereka pun juga nggak sembarangan pengen, aku mau sama yang itu, aku mau sama yang itu, nggak bisa. Jadi memang sesuai pasangan yang sudah mereka pilih sendiri, kayak gitu. Dan juga kondisi lingkungan dan alam dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi. Seperti elang Jawa contohnya ataupun elang brontok, ketika kita melakukan pelepas liaran, pasti saran untuk habitatnya itu adalah 70% kawasan hutan primer. Karena mereka sebenarnya memang hanya mau hidup di kawasan hutan yang masih benar-benar terjaga sebenarnya. Jadi sempat diskusi sebelumnya di kawasan Jawa Barat itu, contohnya di kawasan Halimun Salak. Itu adalah salah satu kawasan asli di mana elang Jawa itu bisa kita jumpai. Tapi ketika kita datang ke sana pun nggak bisa kayak, wah langsung kelihatan elang Jawanya lagi terbang atau nggak bisa, karena mereka pun membangun sarangnya itu di kawasan-kawasan tebing curam yang kalau manusia mengakses ya sangat sulit kayak gitu. Jadi mereka memang hewan yang lumayan mudah stres, gampang mati jadinya ketika stres, dan juga tingkat reproduksinya lumayan rendah. Itu mengapa status konservasinya saat ini sudah termasuk endanger atau terancam punah. Dari PKEK sendiri ada harapan nggak kepada masyarakat seperti apa untuk elang Jawa? Elang pada umumnya gitu. Harapannya pasti tidak melakukan perburuan, juga tidak melakukan jual beli elang dan juga pelihara. Karena banyak masyarakat ketika datang ke pusat konservasi elang Kamojang, ada yang pernah bertanya, Mbak, kalau aku mau beli anaknya bisa nggak? Kayak gitu. Padahal harap diketahui ya, jadi semua jenis elang di Indonesia itu termasuk benda milik negara. Jadi memang benar-benar tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dipelihara. Dan juga menurut saya sebaik-baiknya burung, entah itu burung elang ataupun burung lainnya, memang habitat mereka itu adalah di langit, terbang bebas, bukan di dalam sangkar. Seperti itu. Menarik Pak. Satu lagi Pak nih. Untuk masyarakat nih, bila mana mereka ingin mengembalikan satwa liarnya gitu, istilahnya mah mau tobat lah memelihara satwa liar gitu ke BKSDA, gimana tuh cara untuk memberikan satwanya itu Pak? Oke, yang jelas pertama kita membuka hotline ya, membuka call center ya, tinggal lapor, terus kemudian kita tersebar di 6 seksi konservasi wilayah ya, tersebar di 2 provinsi ya, Jawa Barat dan Banten. Ketika call center tersebut sudah dihubungi bahwa kita akan melakukan proses serah terima, kita akan proses lanjut untuk serah terima secara sukarela. Dan kita cukup mengapresiasi kepada masyarakat yang dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran ya, dengan penuh kesukarelaan mau menyerahkan satwa tersebut milik negara untuk kita kembalikan ke habitat alam liarnya. Sobat Komling, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini tentang konservasi elang, dan perlu kita ketahui bahwa burung satu ini bukan seperti burung pada umumnya ya, dan
dia tuh harus hidup dan terbang bebas di alam karena mereka memiliki fungsi di alamnya sendiri.